Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayuni, mahasiswi Politeknik Negeri Medan jurusan D3 Administrasi Bisnis kelas AB 4F. Nah, di video kali ini saya ingin membawakan presentasi dengan tema mengenal kelebihan diri sendiri. Langsung saja ya, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Putri Atika selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sela Ayuni, mahasiswi Politeknik Negeri Medan jurusan D3 Administrasi Bisnis kelas AB 4F. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan tema mengenal kelebihan diri sendiri. Berbicara tentang mengenal kelebihan diri sendiri, mungkin banyak dari teman-teman ketika kita ditanya apa kekurangan yang ada di dalam diri kita, maka teman-teman gak membutuhkan waktu yang lama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lain halnya jika kita ditanya apa kelebihan yang ada di dalam diri kita, maka kita sulit untuk mendeskripsikan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Ataupun mungkin ada yang tahu tetapi dia ragu untuk mengakuinya. Hal ini nih yang bahaya. Seringnya kita terlalu fokus terhadap kekurangan yang kita miliki, maka kita akan terjerumus dengan pikiran bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengejar suatu mimpi. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kenapa kita lebih cenderung sulit untuk mendeskripsikan kelebihan diri kita sendiri? Kadangkala orang lain lebih mengetahui kelebihan yang kita miliki daripada diri kita sendiri. Hal ini karena apa? Hal ini dikarenakan kita yang terlalu fokus mencari apa saja kekurangan yang ada di dalam diri kita. Bahkan kita sering membandingkan pencapaian orang lain terhadap diri kita. Ujung-ujungnya kita akan merasa minder ataupun insecure terhadap pencapaian orang tersebut. Bukannya kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita, tetapi kita malah terjerumus pada pikiran bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini akan menyebabkan kita menjadi tidak mencintai diri kita sendiri. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin penting tentang mengenal kelebihan diri sendiri. Yaitu poin pertama, apa sih pengertian kelebihan? Poin kedua, mengapa mengetahui kelebihan diri sendiri itu penting? Dan poin ketiga, bagaimana cara kita mengenal kelebihan diri sendiri? Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu apa sih pengertian kelebihan? Banyak orang berpikir bahwa kelebihan itu merupakan bakat dan bawaan dari lahir. Padahal itu belum tentu, karena kelebihan itu bisa kita pelajari. Nah, apa itu kelebihan? Kelebihan itu ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik, ketika kita merasa puas saat melakukan pekerjaan itu, dan ketika kita menikmati ketika melakukan pekerjaan itu. Contohnya, kita ingin mempunyai bakat dalam bidang menjahit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dan berlatih setiap harinya untuk berusaha agar kita bisa melakukan pekerjaan menjahit. Dan mungkin suatu saat nanti pekerjaan itu akan menjadi kelebihan bagi diri kita. Saya akan menjelaskan poin kedua tentang mengapa mengenali kelebihan diri sendiri itu penting. Mengenali kelebihan diri sendiri itu akan membuat kita lebih paham bagaimana kepribadian, potensi, dan kapasitas diri kita. Semakin kita beranjak dewasa, mengenali diri sendiri itu akan menjadi modal utama kita untuk menjalani kehidupan. Contohnya, kita dapat mengetahui potensi diri kita, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, apa yang kita kuasai, dan yang lain-lain. Yang kedua, kita dapat lebih produktif karena kita lebih mengetahui kelebihan diri kita. Yang ketiga, memudahkan kita dalam melakukan hubungan sosial yang baik. Yang keempat, kekurangan akan kita jadikan sebagai kekuatan diri kita. Dan yang terakhir, kita dapat menikmati hidup karena kita tahu kapasitas diri kita.
Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga, yaitu bagaimana cara mengenal kelebihan diri sendiri. Yang pertama, refleksi diri. Refleksi diri ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mengetahui kelebihan diri kita jika kita tidak mengenal diri kita sendiri? Cobalah menganalisis kebiasaan kita setiap hari, apa yang sering kita lakukan, dan bagaimana tanggapan orang lain terhadap diri kita, apa yang orang lain suka dari diri kita, dan apa yang orang lain tidak suka dari diri kita. Yang kedua, memulai menulis jurnal. Mungkin dari sebagian teman-teman berpikir menulis jurnal ataupun diary itu kekanakan. Tetapi, menulis jurnal atau diary ini ada nilai positifnya, yaitu kita bisa mengenal diri kita sendiri. Saya menyarankan teman-teman untuk mencoba menulis jurnal ataupun diary dengan kebiasaan kita setiap hari, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita syukuri hari ini, dan apa yang mau kita ubah esok hari. Yang ketiga, mulai melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Luangkanlah waktu khusus untuk diri sendiri maupun hobi. Jika kita melakukan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan, itu mungkin akan menjadi kelebihan bagi diri kita. Tetapi, jika kita menimbulkan masalah ketika kita melakukan pekerjaan tersebut, itu mungkin akan menjadi kekurangan dalam diri kita. Tetapi kita tidak boleh menyerah dan harus memperbaikinya. Yang keempat, cerita ke sahabat ataupun orang terdekat dan tanya mereka bagaimana pendapat mereka tentang diri kita. Gak ada salahnya kok cerita ke sahabat ataupun orang terdekat tentang bagaimana diri kita, agar kita mengetahui sosok kita di mata mereka gimana. Namun, kita harus siap menerima kritik dan saran untuk kita ke depannya lebih memperbaiki diri kita sendiri, menjadi lebih baik. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan mengakui kekurangan diri. Jika kekurangan diri kita tutupi, maka kita akan terbatas dalam proses mengejar mimpi. Ketika kita sudah mengetahui kekurangan di dalam diri kita, maka kita langsung harus mencari solusi untuk menghadapinya. Dengan begini, kita akan lebih termotivasi untuk meningkatkan potensi diri. Teman-teman sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Lionel Messi, pemain sepak bola terkenal, dia tidak jago main bola sejak lahir, melainkan semua itu butuh waktu dan proses untuk mencapai keberhasilan tersebut. Tinggal bagaimana kita berani mencoba untuk menghadapi kegagalan di setiap langkah kita. Dengan begitu, kita akan lebih mengenal diri kita dan kita akan tahu bagaimana untuk mencari solusi dalam menghadapi kekurangan kita. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video saya tentang presentasi dengan tema mengenal kelebihan diri sendiri. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.